Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazul Lastari dengan NIM 112303310000028. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah praktikum qiraah dan ibadah, dan dalam tugas ini saya akan sedikit menjelaskan tentang haji. Haji berasal dari kata al-hajju atau al-hijju yang berarti tujuan. Dan orang Arab mengartikan setiap bepergian menuju tempat yang mulia disebut dengan hajjan. Tetapi menurut syariat, haji adalah pergi menuju al-bait al-haram untuk mengerjakan ibadah yang khusus pada waktu yang khusus pula. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi Al-hajju ashhurun ma'lumat, yang berarti musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Dan para jumhur ulama berpendapat bahwasanya bulan-bulan haji itu terdapat pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Lalu, apa sih hukum haji? Sebagaimana yang telah kita pelajari semasa kita kecil, haji merupakan salah satu rukun Islam dan ia terletak di rukun yang kelima. Dan sebagaimana yang kita tahu, rukun itu wajib dilaksanakan. Bagaimana kita tahu kalau haji ini wajib dilaksanakan? Ini tertuang dalam surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Mampu terhadap apa? Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi disebutkan bahwasanya barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan yang bisa membawanya ke Baitullah tetapi ia tidak melaksanakan haji, maka hendaknya ia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, haji itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tetapi wajibnya itu dilakukan berapa kali sih sehingga bisa menggugurkan kewajiban seorang muslim ini terhadap rukun Islam kelima tadi? Apakah 1 kali, ataukah 2 kali, ataukah 3 kali, atau berapa kali sih? Nah, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan lainnya, di situ diterangkan bahwasanya al-hajju marratan, faman zada fahuwa tatawwu'. Haji itu wajib dilakukan sekali. Barang siapa yang menambah, maka hukumnya tatawwu' atau sunnah. Jadi teman-teman, barang siapa yang memiliki kemampuan, barang siapa memiliki bekal, kemampuan, kemudian kendaraan, sehingga bisa membawanya ke Baitullah dan melaksanakan haji, maka gugurlah kewajibannya terhadap rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan haji. Selanjutnya, syarat orang wajib haji. Ada 5 syarat untuk orang wajib haji. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat merdeka bukan budak, yang kelima adalah mampu. Mampu di sini berarti mampu secara materi dan jasmani. Apabila seseorang mampu secara materi tetapi tidak mampu secara jasmani, maka orang tersebut harus digantikan atau diwakilkan oleh orang yang mampu melakukan haji untuknya, dengan syarat orang tersebut sudah pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian ada tambahan syarat terakhir nih, tapi khusus untuk perempuan, yaitu terdapat mahram yang menemaninya selama haji. Sebagaimana ibadah lain yang di dalamnya terdapat rukun dalam pelaksanaannya, haji juga terdapat rukun yang harus dilaksanakan hingga tuntas. Dan jika salah satu rukunnya ini tidak dikerjakan, maka akan membatalkan kegiatan hajinya tersebut. Nah, dalam hal ini saya mengambil pandangan mazhab Syafi'i yang terdapat 6 rukun haji. Yang pertama yaitu ihram. Apa sih ihram? Ihram ialah berniat untuk mengerjakan haji atau umroh. Dan perlu diketahui, ihram itu ada 3 macam. Yang pertama, ihram ifrad. Nah, ihram ini dianggap yang lebih utama dalam mazhab Syafi'i dibanding ihram yang lain. Bagaimana sih cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya ihram ifrad ini yaitu pertama ihram untuk haji dulu hingga selesai. Setelah itu ihram lagi untuk umroh. Nah, yang kedua ada tamattu'. Bagaimana sih cara pengerjaannya? Yaitu ihram dulu untuk umroh sampai selesai. Setelah itu ihram lagi untuk haji.
Dan ihram yang ketiga adalah kiron. Kiron adalah ihram untuk haji dan umroh secara bersamaan. Dan hal ini dilakukan pada waktu ihram untuk haji. Rukun yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Wukuf itu berhenti atau berdiam diri dalam keadaan ihram pada waktu yang ditentukan. Apa saja sih waktunya itu? Yaitu dari tergelincirnya matahari atau waktu masuknya zuhur di tanggal 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar hari nahar. Hari nahar itu saat tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian rukun yang ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dengan posisi Ka'bah ada di sebelah kiri, yang mana bermula atau memulai melakukan mengelilinginya itu dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad juga. Nah, waktu pelaksanaannya ini selepas tengah malam tanggal 10 Zulhijjah dan tak ada batas akhir. Kemudian rukun yang keempat yaitu sa'i. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Kemudian rukun yang kelima adalah bercukur atau memotong rambut. Kenapa bercukur atau memotong rambut ini dimasukkan ke dalam kategori rukun haji? Karena menurut mazhab ini bercukur ini tidak bisa digantikan dengan dam. Makanya bercukur ini dimasukkan ke dalam kategori rukun haji. Nah, pelaksanaannya itu setelah melempar jumroh akobah, jamaah haji mencukur atau menggunting rambut minimal 3 helai. Nah, maka terlaksanalah apa yang dinamanya tahallul. Kemudian yang keenam itu tertib. Selesai. Demikian penjelasan singkat tentang haji. Kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.